Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu, edisi hari ini dengan tema Black Campaign dalam pemilu kada. Tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Bang Aan Julianda dan juga Bang Febri Nanda Putra Pratama. Kita lanjutkan sedikit nih Bang tadi. Ya. Tepat terpotong bahwa Presiden Amerika tadi ya Bang. Ya. Bisa dilanjutkan Bang. Jadi Presiden Amerika gara-gara kasus itu, dan itu belum tentu benar. Betul Bang. Ya. Kan goreng-gorengan orang. Ya, belum tentu benar. Ya. Tapi karena tingginya moral, bingung juga saya mengatakan tinggi moral Amerika kan. Tapi akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, kita ingat juga Trump sama kemarin itu sama siapa? Hillary. Kencang itu Trump ngomong Hillary gimana gitu kan. Iya. Hillary ngomong gimana. Tapi ya demokrasi liberal itu kan kiblatnya Amerika. Amerika yang udah 100 tahunan itu tetap melakukan itu. Terus Indonesia yang baru seumur jagung tidak mau. Oke, artinya maksudnya kesimpulannya kehidupan pribadi ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan, apalagi di dunia politik. Apakah seperti itu, Bang? Saat kau masuk ke dunia politik, ruang privat kau hampir hilang. Presiden itu ruang privatnya di ruang istana itu cuma kamar. Keluar dari kamar, dia udah jadi milik publik. Berbeda dengan Amerika. Amerika kan ada lantai keduanya yang privat, nggak boleh orang masuk. Kalau presiden kita kan cuma di kamar. Selesai dia keluar kamar, wartawan dan lain-lainnya itu langsung ada. Jadi siapapun yang ingin main politik, yang masuk ke dalam politik, selain dia melayani masyarakat, dia akan kehilangan ruang privatnya. Begitu. Oke, jadi sebenarnya seseorang yang sudah siap mencalonkan diri dan juga berkontestasi di dunia politik harus menyadari hal tersebut. Harus menyadari tersebut. Atau seperti apa? Walaupun sebenarnya hukum bilang bahwa ya berbeda ini. Dia sebagai jabatan, dia sebagai individu, dan lain sebagainya. Ada istilah person, ada istilah segala macam. Walaupun sebenarnya dari segi pandangan hukum kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Tapi seorang politisi harus siap itu, Bang? Harus siap, karena betul kata Bang An tadi, terkadang hukum itu belum mencapai ke situ, politik udah main. Gitu. Dia, kalau bahasanya dia yang nge-create hukum itu sendiri. Ya, gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa para politisi itu akhirnya menjadi public figure. Dan mau tak mau, individu dia akan diserang. Tidak mungkin tidak. Jangankan itu, Nabi Muhammad pun diserangkan individunya. Nah, tinggal lagi bagaimana kita mencitrakan diri atau melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Cuma batas itu, nggak bisa juga. Iya. Artinya ini konsekuensi logis ketika kita sudah jadi tokoh publik ya. Yang kita diamati oleh setiap orang akan berkomentar, kita bebas dalam berkomentar, termasuk komentar-komentar yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenarannya. Betul. Bang An, seperti apa tanggapannya Bang? Bahwa sebenarnya ya memang ketika sudah jadi tokoh publik kan ya mau tidak mau akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang nih. Dan sekali lagi sebenarnya kan kalau dari segi pandangan hukum berbeda itu sama sih Bang, sebenarnya kita sebagai individu dan kita sebagai tokoh publik nih Bang. Berbeda sebenarnya. Kalau saya tuh sederhana aja sebenarnya melihatnya. Kalau itu berdasarkan fakta yang nggak bisa ada bukti ya kan. Tapi ketika memang sering isu yang digunakan. Orang Indonesia ini kan pandai merangkai kata-kata ya kan, apalagi untuk diviralkan di media sosial. Tambah lagu-lagu lagi kan Bang, backsound-backsoundnya kan. Makin jadilah bareng. Iya, sebenarnya sesuatu yang berbeda. Kalau saya lihat gini, pada saat pilkada, paslon ini yang dikuliti itu bukan dari ujung rambut ke ujung kaki, tapi si kepalanya yang dikuliti. Harusnya gitu. Jadi idenya, gagasannya apa? Enggak harus ditanya. Dia ada tato nggak di kakinya, nggak mesti. Isinya apa? Ketika dia terpilih mau bangun daerah, dia harus mau ngapain? Ya kita bantah, ya kan? Kalau sekali nggak setuju dengan ide dia, tinggal kita bantah. Nggak bisa karena soal anggaran segala macam. Ini yang jarang ada diskus di ruang-ruang publik sebenarnya. Misalnya dia mau calon ke kepala daerah, ini mau ngapain? Dengan APBD
sekian misalnya kan. Kan begitu. Jangan juga dengan anggaran sekian, kondisi daerah sekian, dia mengada-ngada. Ini juga enggak juga ini. Sama kayak kemarin, Pep. Mungkin Febri enggak, karena salah satu. Saya lihat anggota DPR ini visi misi ini udah kayak calon bupati. Bangun jalan. Ya kan? Nah gini, ini juga sebenarnya saya kritik juga kepada politisi kita. Ya. Fungsi tugasnya pahami dong. Iya. Ya kan? Jangan cuma mau tampil ke publik, wajar, dikuliti orang wajar, karena ya kita debat, oh enggak bisa ini nanti gini. Ya gimana jadi DPR mau kayak eksekutif ya kan? Nah ini juga jadi fenomena-fenomena seperti ini juga, makanya saya tuh selalu kalau kita bicara tataran idealnya kan, memang taruhnya gagasan. Bengkulu nih, misalnya Provinsi Bengkulu nih, ada 10 kabupaten kota, ya kan? Dari mulai Muko-Muko sampai Kaur, pesisir semua, ada gunung sampai di Kepayang, Raja Lebong, dan Lebong. Sumber daya alam ada, mau ngapain? Ya kan? APBD begini, soal akses ke daerah lain kita terbatas, bandara kita baru cuman ke Jakarta sama ke Batam sekarang, kita mau ngapain? Jadi kepala daerah mau ngapain? Ya kan? Dengan kemampuan dia boleh presentasi ke masyarakatnya begitu sebenarnya. Bukan menyerang pribadi-pribadi lawan. Ini juga nggak sehat untuk demokrasi. Oke, tapi kan yang lebih kemakan kepada masyarakat khususnya yang pemilih-pemilih pemula dan juga orang yang aktif di media sosial kan konten-konten yang sebenarnya kan bad news good news gitu kan Bang? Iya. Berita yang buruk lebih kemakan oleh orang banyak. Iya. Sehingga ini sebenarnya jadi goreng-gorengan orang-orang khususnya di media sosial. Kita akan rehat terlebih dahulu, kita akan obrolkan di segmen terakhir nantinya, segmen pamungkas. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.